Masa pandemi Corona yang dimulai tahun 2020 sampai saat ini, yang mana hampir 2 tahun, sangat membatasi ruang gerak kita sebagai manusia. Masa-masa di mana membuat manusia menjadi lebih khawatir, cemas, takut. Manusia diuji melalui profesinya masing-masing, dan semua memiliki kendalanya sendiri-sendiri. Tentu banyak profesi yang terkena dampak pandemi ini. Namun, inilah gambaran manusia dengan beberapa profesi dan tantangannya selama pandemi COVID-19 berlangsung, dan kepada siapakah kita berserah? Saya seorang ibu rumah tangga. Hidup saya selama pandemi COVID-19 ini sungguh tidak bahagia. Pendapatan suami sebagai seorang tukang parkir pun menurun. Sementara kebutuhan anak-anak saya meningkat sekali. Orang cuma di rumah aja terus, nggak kemana-mana. Kerjanya makan aja. Aduh. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu, kawan. Yang paling sulit, saya harus disuruh menjadi guru buat anak-anak saya. Saya harus mengajar matematika. Saya harus mengajar bahasa Inggris. Padahal apapun saya tak mengerti. Malah saya harus disuruh main komputer untuk mengirim tugas anak-anak saya. Pusing. Yang paling sedih lagi, sudah banyak rencana yang kami buat yang indah-indah bersama keluarga. Tapi gara-gara COVID pandemi 19 ini semuanya batal. Gak muat di pikiran saya. Sampai kapan ya COVID pandemi 19 ini? Saya tak perlu memikirkannya. Kan saya tidak sendiri. Iya. Benar ya? Oh, iya. Kan sekarang hari Natal ya. Sudah lahir Yesus sebagai penolong saya. Bahkan Yesus memberi saya setiap apapun yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Oh iya. Tapi mengapa saya harus bersungut-sungut ya? Ampuni saya Tuhan. Karena saya tahu bahwa Engkau sungguh luar biasa dalam hidup saya. Engkau telah lahir untuk kami semua. Bukan hanya untuk pandemi COVID ini, tetapi untuk keselamatan kami sampai akhir nantinya. Terima kasih Bapa, Engkau telah lahir di hatiku, dan tetaplah Engkau bersama dengan aku sampai aku bersamamu di surga. Amin. Ayo masuk anak-anak, sudah jam 7. Ayo masuk, sudah jam 7. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada pagi hari ini? Puji Tuhan, semuanya baik. Saya adalah seorang guru. Teringat masa-masa sebelum COVID 2 tahun yang lalu, saya duduk di depan kelas mengajarkan materi secara langsung kepada anak-anak saya.
menjelaskan kembali jika ada anak-anak yang tidak mengerti, melihat langsung canda tawa mereka, melihat langsung keusilan mereka. Berbeda dengan sekarang. Sekarang kami belajar secara daring, banyak pro dan kontra. Setiap hari ada pesan dari orang tua, banyak komplain, kenapa tugas banyak? Dalam hati saya, oh Tuhan, ini bukan dari saya juga menjalankan tugas dari atasan saya. Orang tua mengira seakan-akan ini adalah tugas dari guru. Memang mengerikan sekali masa pandemi ini. Semua serba salah. Oh Tuhan, kami hanya meminta dan berdoa, pulihkanlah negeri kami ini, supaya kami bisa kembali sekolah seperti sedia kala. Halo Jeng, lagi di mana Jeng? Iya, harga berlian berapa sekarang Jeng? Saya sudah nggak tahu lagi harga berlian Jeng, karena kan ini jarang ngumpul. Jadi di rumah aja Jeng, berapa sekarang harganya? Oh gitu, iya, ya oke, ya. Biasa ibu-ibu, saya ini mumpung dikasih uang sama suami kan, jadi harus belanja 1 kali sehari. Belum boleh pulang kalau nggak habis uang, gimana coba? Pusing kan? Iya, jadi kita bisa beli tas, beli sepatu, beli baju, jalan-jalan ke luar negeri, enak kan? Iya, itulah kalau ibu sosialita, hangout bersama-sama, minum sama-sama dengan teman-teman, ya kan Jen ya? Tapi itu dulu loh Bu, sekarang mah enggak, kan lagi COVID, pandemi kan, jadi nggak bisa kumpul-kumpul sama teman-teman. Baju, sepatu, tas, semua digantung di lemari, hanya dipandangin aja. Tapi kan itulah, mau gimana lagi ya kan, harus ikut arus sih kitanya, nggak boleh bebas lagi kan. Ya Tuhan, ampunkanlah kami ya Tuhan yang tidak bersyukur ini. Kami hanya mengandalkan apa yang kami punya. Kami hanya mengandalkan harta benda kami ya Tuhan. Ampunkan kami ya Tuhan Yesus. Kadang-kadang kami tidak bersyukur. Kami hanya ingin kehendak kami yang terjadi Tuhan Yesus. Tapi ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi buat hidup kami ini, agar kami beroleh hidup yang kekal di hadapan-Mu Tuhan. Ayo ibu-ibu, dipilih. Barang banyak, barang baru ini banyak, baru masuk semua. Ayo dipilih. Masih bagus-bagus barangnya ibu. Mana tadi ya? Ya, halo. Barang masuk. Ya. Silahkan langsung ke gudang aja ya. Barang masih numpuk nih, barang baru sudah datang lagi, pusing. Saya adalah seorang pedagang pakaian. Semenjak pandemi ini, hidup saya sudah tergolong susah, di mana toko jadi sepi, melebihi sepi kuburan Cina. Gimana coba? Malah kebutuhan pokok harganya semakin meroket. Omset menurun seperti terjun payung pun. Gimana coba? Aku tidak pusing dengan keadaan seperti ini. Tagihan listrik, tagihan air, belum lagi ada tagihan kartu kredit yang lain.
sidang ini. Bagaimana caranya ya aku menghadapi kehidupan aku ini? Apa aku harus berhentiin karyawan aku? Tidak mungkin, karena mereka juga perlu uang, perlu hidup. Oh Tuhan, kami sungguh tahu Tuhan, hidup kami ini tidak harus seperti yang kami inginkan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah penolong sejati kami. Sudah hampir sore, satu orang pelanggan pun belum ada yang datang. Gimana lah ini? Lebih baik Bu kasih diskon dadakan aja lah. Tapi siapalah yang mau ke telepon tuan nih? Oh, enak kamu bisa itu lagi ke telepon bang. Nanti bentar lama dia tuh nggak datang perawatan. Sombong kali dia tuh bang. Halo Eda, sehat Eda kan? Iya Eda, lagi ada diskon di salonku. Datang Eda ya. Tenanglah, gedongan-dongan. Ya Eda. Oke Eda. Kalau datang Eda, bawa dong bisa 3 porsi sama aku ya. Oke, aku tunggu ya Eda. Saya adalah seorang tukang salon kecantikan. Semenjak masa pandemi ini ada, salonku sepi pelanggan. Apalagi semenjak diterapkannya social distancing, pelangganku takut yang datang ke salonku. Padahal biaya anak-anak harus aku penuhi. Sepertinya aku nih harus lebih kreatif lagi agar salon aku nih tetap berkembang. Yang kini datang ke salonku nih cuma kerabat, teman, keluarga. Akankah bisa aku laluin? Oh Tuhan, tolonglah. Keadaan tak semulus yang kubayangkan. Hanya Tuhanlah sumber penolongku yang setia. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia tidak akan meninggalkanmu. Ia akan turut campur tangan di dalamnya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, kita pasti dapat melalui masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, karena Allah turut bekerja di dalamnya, membawa kebaikan dan kedewasaan diri dan kedewasaan rohani bagi kita. Oleh karena itu, janganlah khawatir, sebab Allah selalu bersama kita. Untuk itu, marilah kita memandang Dia sebagai sahabat dan juru selamat kita. Amin.